Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid di antara masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sebagian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sebuah ilmu yang amat penting yang kita diwajibkan untuk mengetahuinya, karena ilmu tersebut berkaitan dengan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita selaku manusia biasa dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan tidak berilmu, innal insana lam yulad aliman, sesungguhnya manusia itu dilahirkan tidak dalam keadaan berilmu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk belajar, wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim. Setiap kita yang beragama Islam, setiap kita yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, agar mengentas diri kita dari kebodohan. Dan dengan ilmu itu hati kita akan tersinari, dan dengan ilmu itu hidup kita akan menjadi terarah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang tahu akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika akan melakukan kemaksiatan, dia akan takut, karena setiap maksiat yang akan dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berbeda dengan halnya orang bodoh, orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk senang-senang. Mereka melakukan maksiat rasanya enjoy, kayak tidak punya beban, seakan-akan hidup ini untuk kesenangan pribadi, untuk kesenangan dan kesenangan. Inilah letak perbedaan orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Karena itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan dengan bertambahnya ilmu kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan sikap tawadhu kepada kita. Karena berapa banyak orang yang diberikan ilmu oleh Allah, namun dia terkena satu virus lagi, yaitu virus takabur, virus sombong, merasa bahasanya dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling benar, sehingga merendahkan orang lain.
Jadi berilmu saja tidak cukup. Karena itu kita sehari semalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 macam perilaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada pertemuan akhir bulan yang lalu kita telah mempelajari tentang tujuan kita hidup di dunia ini dalam mengkaji firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan inilah tujuan hidup Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Tujuan Allah menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum, apakah engkau mengira an tadkhulul jannata, bahwasanya dirimu akan masuk surga, walamma ya'tikum, sedangkan belum pernah datang kepada kalian mathalul ladzina khalau min qablikum, hal-hal yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi tidak mungkin kita ini akan bisa masuk surga tanpa kita beramal, tidak mungkin. Tanpa kita beribadah kepada Allah, tidak mungkin kita akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu mengira bahwasanya dirimu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk sebuah hal yang sia-sia, dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tiada lain adalah tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lawan daripada tauhid. Kalau pertemuan yang lalu, akhir bulan lalu, kewajiban kita kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan pelajari lawan daripada tauhid itu. Karena orang akan terjerumus dalam kejelekan, akan terjerumus dalam kemaksiatan, akan terjerumus dalam perbuatan dosa ketika dia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah dosa. Inilah pentingnya ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Jadi orang yang tidak berilmu tidak akan mengetahui bahwasanya itu adalah kemaksiatan. Sebagaimana tadi yang saya contohkan. Ketika kita sudah belajar mau melakukan maksiat, kita akan pikir-pikir. Karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak mau belajar, yang hidupnya hanya senang-senang. Mereka mengira itu bukan maksiat. Hidup adalah sebuah kebebasan, kata mereka. Oleh karena itu disebutkan dalam salah satu syair, disebutkan oleh ulama, araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man la ya'rifil khaira minasyarri waqa fihi. Araftu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan, aku mempelajari keburukan, aku mengetahui hakikat kejelekan, la li syarri, bukan untuk aku melakukan kejelekan itu, walakin litawakkihi, akan tetapi supaya aku waspada darinya, supaya aku terhindar darinya. Waman la ya'rifil khaira minasyarri waqa fihi. Karena barang siapa, kata ulama tadi,
yang tidak mengetahui keburukan pasti suatu saat dia akan terjerumus dalam kejelekan itu. Ini pasti, tidak mungkin tidak. Mana mungkin dia mengetahui itu adalah perbuatan jelek kalau dia tidak belajar. Mana mungkin dia mengetahui bahasanya itu perbuatan haram kalau dia tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar bahwasanya itu adalah hal yang haram. Dan pembahasan kita kali ini mengacu kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang berjudul Majmu'atut Tauhid, kumpulan-kumpulan pembahasan tentang tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, "Tsumma i'lam anna diddat tauhid asyirku wa huwa thalathatu anwa'." Tsumma i'lam, kemudian ketahuilah oleh kalian, ketahuilah dengan benar-benar dengan dasar ilmu. Ini maksudnya tsumma i'lam, weruh panjenengan, ketahuilah dengan didasari ilmu. Jangan hanya berdasarkan prasangka, jangan hanya berdasarkan katanya dan katanya, tapi ketahuilah, pelajarilah berdasarkan landasan ilmu yang benar bahwasanya anna diddat tauhid salah asyirk, bahwasanya lawan daripada tauhid itu adalah syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa thalathatu anwa', dan syirik itu ada 3 jenis. Sirkun akbar, wasirkun asghar, wasirkun khafi. Syirik itu ada 3. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama sirkun akbar, syirik besar, syirik yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Ini syirik akbar, dan konsekuensinya sangat berat bagi orang yang melakukan syirik akbar. Selama-lamanya dia akan di dalam neraka. Kalau dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah, ini syirik akbar. Yang kedua sirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik, tapi syirik kecil yang tidak menyebabkan dia selama-lamanya di neraka. Semerap beda nih. Nek syirik akbar niku wau napa? Orangnya selama-lamanya dimasukkan Allah ke dalam neraka, tidak ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau sirkun asghar, syirik kecil, contohnya niku wau bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah. Contonipun biasanya ten daerah Blimbing niku, kiting melungker aku gak nyolong. Ten mriki wonten. Itu termasuk perbuatan sumpah yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk perbuatan syirik kecil. Tapi karena itu merupakan syirik kecil, masih ada kesempatan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu sirkun khafi, syirik yang samar. Terus ada 3. Yang pertama syirik akbar, yang orang itu ketika melakukan dia akan selamanya di neraka kecuali dia mau bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal. Yang kedua syirik asghar,
syirik kecil. Contoh tadi bersumpah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, yaitu riya, rasa ingin dipuji orang ketika melakukan ibadah. Ini dinamakan syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena perbuatan itu letaknya di hati. Dia ingin dipuji orang, tempun di manai, ten hati. Orang itu tidak akan dia mengumumkan, aku mau sholat, nanti sebut saya sebagai orang yang rajin sholat. Tidak mungkin. Di tempatnya itu di hati. Aku mau sholat, nanti biar dikatakan sergap ning masjid. Tempatnya di hati, makanya disebut syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, di antara dalil yang menyatakan bahwasanya syirik akbar itu ketika orang yang meninggal tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selama-lamanya di neraka, yaitu wadalilu ala syirkil akbari qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Niki dalile, di antara dalil, di antara bukti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya orang yang berbuat syirik akbar itu tidak akan masuk surga dan selama-lamanya di neraka adalah firman Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, dia disekutukan dengan makhluk yang lain. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, Allah tidak akan ampuni dosa dia. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberi rizki kepada kita. Kalau kita meminta rizki kepada selain Allah, meminta selamat kepada selain Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata, ya bena Adam, wahai anak turun Adam, la ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak Adam, ketika kamu mendatangi aku, artinya ketika kamu mati, meninggal dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi sebesar dosa sepenuh bumi itu tidak ada dosa syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu, kata Allah, seraya aku akan membawa ampunan seluas bumi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa syirik itu dosa yang paling berat, lebih berat daripada dosa berzina, lebih berat daripada dosa mencuri. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita zina, membolehkan kita mencuri, tidak. Maksiat tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang yang berbuat maksiat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tingkatan. Tujuannya untuk apa? Memberitahu kepada kita. Kalau sudah diberitahu oleh Allah syirik itu tingkatan yang paling besar di hadapan Allah, maka jangan sekali-kali kita berbuat syirik. Nek boten purun dipun
siksa dengan siksa yang lebih berat. Niku maksudipun. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man lan utawi sapane wong yusyrik itu berbuat syirik billahi kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Niki ancamanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Allah Subhanahu wa taala ugi paring dawuh. Wa qala Isa bin Maryam wa qala al-masih ya bani Israil. Nabi Isa berkata, wahai bani Israil, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, rabbi wa rabbakum, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya. Ini surga diharamkan bagi pelaku syirik akbar. Faqad harramallahu alaihil jannah, pelaku syirik akbar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Sak lawas-lawase sak jejumlek ten neraka kemawon. Niki tiyang ingkang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh malaikat-malaikatnya Allah yang menjaga neraka, wa malidz zalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang yang dolim, bagi orang yang masuk ke dalam neraka itu penolong. Orang yang masuk ke dalam neraka tidak ada yang mampu menolong orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak masuk ke dalam neraka, maka ilmuilah tentang syirik akbar. Ilmuilah tentang syirik akbar. Sebagaimana tadi saya katakan, orang itu kalau tidak kenal syirik, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Wa man la ya'rifil khaira minasyarri waqa fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjerumus dalam kejelekan itu. Wa huwa arba'atu anwa'. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syirik akbar yang menyebabkan kita tidak bisa masuk surga ketika kita melakukan perbuatan syirik itu dan meninggal belum sempat taubat kepada Allah, ada 4 macam. Jadi kalau syirik itu tadi ada 3, apa saja nih tadi? Syirik akbar, kemudian syirik asghar, syirik khafi. Nah, syirik akbar saja itu ada 4 macam. Wa huwa arba'atu anwa'. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama syirkud dakwah. Jenis yang pertama yaitu syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa itu maksudnya ketika kita meminta berdoa, namun doa kita tidak kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hajat kita dipenuhi,
tapi kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti syirik dalam berdoa. Disebutkan oleh ulama keterangannya yaitu yastaghitsu bi ghairillah au yasta'idu bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Yang dimaksud syirik dalam berdoa yaitu ketika ada orang yang beristighosah kepada selain Allah. Beristighosah itu meminta agar kesusahannya itu dihilangkan. Ini istighosah. Jadi istighosah itu lebih khusus daripada berdoa. Meskipun sama-sama doa istighosah itu juga merupakan doa, tapi doa belum tentu istighosah. Di istighosah itu lebih khusus lagi. Istighosah itu ketika orang dalam keadaan kesusahan, dalam benar-benar dia dalam keadaan yang sangat susah, kemudian dia berdoa agar dihilangkan kesusahan itu. Ini berarti dia sedang beristighosah. Jadi ketika ada orang yang beristighosah meminta supaya kesusahannya itu dihilangkan dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang tersebut telah jatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Contoh, orang tersebut sedang dalam keadaan kesusahan. Misalnya karena sekarang lagi masa paceklik misalnya, banyak tanaman-tanaman yang diserang hama, panen gagal, hujan pun jarang-jarang. Berarti dia dalam keadaan kesusahan. Kemudian dia datang kepada dukun atau memberikan sesajen kepada pohon yang dikeramatkan, meminta supaya yang menghuni atau yang menguasai pohon itu, menguasai batu besar itu, atau menguasai tempat-tempat tertentu itu, menghilangkan kesusahannya. Ini berarti dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Contoh lain misalkan ketika angin datang, angin ribut misalkan, biasanya ke laut, kemudian menaruh tumbal di laut, meminta supaya ketika dia berangkat nelayan selamat sampai pulang ke rumah. Dia meminta di situ supaya diberikan keselamatan, dihilangkan kesusahannya. Ini termasuk perbuatan syirik. Au yasta'idu li ghairillah, atau meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini cakupannya berarti dia berdoa kepada selain Allah. Misalnya ketika kita takut kepada sesuatu. Misalkan kita takut kepada jin, kita takut kepada sihir, kita takut kepada santet dan sejenisnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berarti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan perlindungan kepada kita. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari godaan bangsa jin, dari godaan sihir dan tukang sihir. Kok kalau kita meminta perlindungan itu tadi bukan kepada Allah, datang kepada dukun, atau datang kepada goa-goa yang di situ dibuat untuk pemujaan, dan kita menghadapkan kebutuhan kita di sana, meminta ngobrol sendiri supaya jin yang penghuni di situ memberikan
perlindungan kepada kita sekeluarga, maka orang ini telah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia dianggap luar biasa, maka dia akan memiliki kekuatan sebesar gunung. Tapi kalau dia dianggap biasa, maka kekuatan jin itu seperti lalat, digintes mawon pecah. Apakah akan kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang hanya memiliki kekuatan sebesar lalat? Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tidak akan mengampuni kecuali orang itu benar-benar mau taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian dia tidak mengulanginya. Dalilnya yaitu wadalilu qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri hum yusyrikun. Fa idza raqibu, maka ketika orang-orang itu berlayar, wa idza raqibul fil fulki, ketika mereka itu berlayar, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan ketika di laut dia terkena badai laut, dia khawatir tenggelam, dia khawatir mati, da'awullah mukhlishina lahuddin. Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ya Allah, tolong selamatkan kami ya Allah dari badai laut ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami agar kami tidak tenggelam ya Allah. Kami masih punya anak istri ya Allah yang di rumah menunggu kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Meminta keselamatan dia kepada Allah. Falamma najahum, tapi kata Allah, falamma najahum, maka ketika kami selamatkan mereka ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, pada saat itu dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di laut dalam keadaan yang sangat susah, dia berdoa meminta keselamatan kepada Allah. Namun ketika dia datang di rumah, diselamatkan oleh Allah di daratan, mau berangkat nelayan, mau berangkat kerja, datang ke dukun, nyari tanggal, matus tanggal, matus dino, nek mboten dinone apik, mboten purun berangkat. Ini berarti benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daratan, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak mantap artinya ketika sebelum berangkat melaut, sebelum berangkat kerja, kalau tidak datang kepada dukun minta sesuatu kepadanya. Ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, dan Allah mengetahui keadaan hambanya. Di apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita, tapi terbukti. Apalagi kalau orang mau melancong, orang mau kerja di luar negeri misalkan, dia pasti akan takut kalau dia tawakalnya tidak benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang pergi melancong pun sudah awalnya dia tawakal kepada Allah, nggak akan terjadi gimana-gimana. Ternyata di tengah perjalanan diuji oleh Allah, diganggu orang lain, disalahkan sama keluarganya, sama mulo biasanya. Ape lunga ado gak nggawa sanggup apa ya iku dituturi gak ngandel. Nah, itu termasuk waswas syaiton. Niku termasuk waswas syaiton. Karena setan mengajak manusia supaya menghamba kepada dirinya, bukan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus hindari. Jangan sampai doa kita
permohonan kita, entah itu meminta perlindungan ataupun meminta agar dihilangkan kesusahan kita, diangkat penyakit kita, meminta kepada selain Allah, jangan sampai. Itu yang pertama, syirik dalam hal berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini sebagian ulama memberikan penjelasan di mana kita tidak dilarang, la yajuzu sarafa li ghairillahi taala. Kita dilarang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Nah, terkadang saya berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti masih ada penghalangnya. Bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah hati kita tidak yakin. Bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah hati kita tidak khusyuk. Bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih naudzubillah min dzalik makan makanan yang haram sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan Allahnya yang disalahkan, dirinya yang disalahkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat tatanan yang ada di dunia ini dengan serapi mungkin. Allah, janji Allah itu pasti benar, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Berdoa pasti dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Dicari dulu penyakitnya. Apa yang sudah dirinya lakukan? Apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita? Dan kenapa kok doa itu harus ditujukan hanya kepada Allah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Hadis ini dipun riwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum walladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bersabda ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah merupakan ibadah. Karena itu jangan selewengkan doa kalian kepada selain Allah. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah berkata, telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan semua permintaan kalian ketika permintaan kalian itu adalah baik. Dan Allah ancam walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggan tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dia hina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, syirik akbar yang menyebabkan orang itu tidak diampuni oleh Allah ketika dia tidak mau tobat dan selama-lamanya dia akan di dalam neraka, yaitu syirkun niyah wal iradah. Syirik niat dan keinginan. Syirik niat dan keinginan. Di antaranya yaitu ketika ada seorang wahwa ayyaksuda wa yanwa bi'amalihi aslan ghairullah. Ketika ada orang yang beramal melakukan amalan sesuatu namun dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niatan itu, tapi karena selain Allah atau karena ingin dunia. Ini termasuk sirkul niyah atau sirkul iradah. Syirik dalam hal niat. Kalau syirik khafi tadi
itu dia niat ikhlas karena Allah, tapi kecampuran karena ingin dilihat orang, itu riya. Jadi masih ada keinginan ikhlas. Jadi sholatnya itu niatnya karena Allah, tapi ada embel-embel. Niatnya supaya dipuji orang, dikatakan orang ahli ibadah, dikatakan orang ahli membaca Quran, dikatakan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Adapun kalau syirkun niat ini atau syirik keinginan, niatnya ibadah itu murni untuk dunia, tidak ada sepeser pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirkun niat, syirik dalam niat. Karena itu hati-hati, niat itu sangat penting. Itu segala aktivitas ibadah kita, mari kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contoh, misalkan ada orang yang membaca wirid tertentu. Wirid tertentu, tidak saya sebutkan wiridnya apa. Wirid tertentu di tempat tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan niatan tertentu. Niatnya bukan karena Allah. Dia melakukan wirid sampai beribu-ribu kali di tempat tertentu. Tempatnya mboten angsal sembarang tempat, tidak setiap tempat, dan di waktu tertentu. Tidak di setiap keadaan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di setiap keadaan dia melantunkan zikirnya, tapi di tempat tertentu, di waktu tertentu, jumlah tertentu. Niatnya untuk dunia. Ini orang telah terjerumus dalam perbuatan syirik niat. Baca wirid sampai 1000 kali, 1500 kali pada saat wetone misalnya. Kalau Jumat Kliwon berarti diwirid pada saat Jumat Kliwon. Kemudian di waktu tertentu, Jumat Kliwon jamnya tidak boleh sembarang jam, ada jamnya tersendiri, entah itu jam 12 malam, atau puasanya puasa tertentu, puasa mutih, atau puasa pati geni, atau puasa kalong. Hanya ingin untuk dunia, ingin sakti, ingin menjadi orang yang sakti di masyarakatnya. Ini berarti orang telah terjerumus dalam syirkun niyah. Puasa ibadah, tapi karena keinginan puasanya bukan untuk Allah, tapi ingin untuk dia sakti, tik suwuke mandi terus wong Jawa. Maka dia melakukan ritual itu. Nanti jawabnya dia alasannya pasti gaman niku nek gak diasah ya gak ngarah landep. Nah iki carane ngasahi. Nah, itu termasuk perbuatan syaitan. Keliru perbuatan itu. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin dunia. Doa mustajab dan tidak mustajab itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang sudah memastikan kalau membaca ini, wirid ini sampai sekian ribu kali, kemudian di masa ini, di waktu ini, jam segini, kemudian dia bisa sakti, bisa nyuwuk orang, misalkan bisa nambani orang, hati-hati, berarti itu adalah amalia sihir. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut telah terjatuh dalam perbuatan syirkun niyah. Hati-hati. Ini harus dipahami. Baca bacaan tertentu, entah itu bacaan Al-Quran maupun bacaan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira kemudian yang dipakai Al-Quran atau yang dipakai itu doa-doa dari Rasulullah, tapi karena amalianya tidak benar sehingga menyebabkan hasilnya pun tidak benar. Kita jangan sampai terkecoh. Oh, yang dibaca la ilaha illallah, bagus. Oh, yang dibaca ayat kursi.
tapi plesetannya itu banyak orang yang tidak tahu. Saya itu punya pengalaman, ada anak yang pernah saya ruqyah itu, dia membaca ayat kursi. Jadi yang diamalkan itu ayat kursi. Tapi bagian akhirnya saja. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Itu dengan dia sering mengamalkan itu, puasa juga. Nah, puasanya kan bukan untuk Allah, tapi untuk dia bisa sakti. Dia cerita hujan itu tidak jadi hujan. Hujan ini tidak jadi hujan. Ketika dia membaca wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim, langit ini ku dipun siak ngeten, tidak jadi hujan. Nah itu untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Coba kalau membaca itu tanpa waktunya terserah misalkan, tidak akan mempan, tidak akan ngefek. Misalnya saya atau panjenengan baca ayat kursi setiap selesai sholat, apakah bisa seperti itu? Tidak mungkin bisa, karena niatnya beda dan waktunya pun berbeda, ritualnya pun berbeda. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita ini terperdaya karena melihat bacaan yang dibaca itu baik, kalimat-kalimat thayyibah atau dari Al-Quran, kemudian kita menganggap itu adalah perbuatan baik. Tidak mesti. Karena surat dalam Al-Quran sendiri, contohnya surat Yusuf itu bisa untuk gendam orang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini berarti niatnya untuk gendam, berarti dia terjerumus dalam syirkun niyah, syirik dalam niat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Ringkesipun Allah Subhanahu wa taala niku memberikan penjelasan. Ketika ada orang yang melakukan ibadah, melakukan ritual-ritual, doa-doa, wirid-wirid, membaca Al-Quran, tapi niatnya untuk kepentingan dunia, niatnya agar dia itu bisa menjadi orang sakti, niatnya biar dia itu bisa menjadi kebal terhadap senjata, maka Allah katakan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Aku akan beri dia sesuai apa yang dia niatkan itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan ketika dia di dunia dia tidak akan rugi. Dia tidak akan rugi. Dan ini terbukti. Orang yang melakukan sesuatu, ritual-ritual tadi, niatnya untuk mendapatkan kesaktian, Allah beri dia kesaktian pasti. Kata Allah sendiri, la yubkhasun, dia tidak akan rugi dari apa yang telah dia amalkan, dari dia yang telah dia lakukan itu. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok nanti di neraka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u fiha ilum ma kanu ya'malun, dan seluruh apa yang telah dia usahakan selama di dunia, meskipun dia baca Quran, meskipun dia wirid dengan wirid sampai 1500 kali, tapi karena niatnya hanya untuk dia ingin menjadi orang yang sakti, bisa meramal, bisa kebal, kata Allah, habita ma sana'u fiha, wiridnya, baca Qurannya, baca kalimat thayyibahnya, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia pula, tertolak pula apa yang dikerjakan itu semua, meskipun kelihatannya baik. Nah ini, itulah pentingnya kita belajar tauhid supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena sihir itu sendiri ada dua macam, ada sihir hitam, ada sihir putih. Nah, sihir putih pakai ayat-ayat Al-Quran itu yang dipakai. Nanti dilanjut, dilanjut sekedap. Jadi intinya ketika kita melakukan amalan ibadah, maka jangan kita selewengkan niatnya hanya untuk dunia.
Nah, dunia itu sifatnya hanya sementara. An-nahwu tsalits, yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Ketika ada orang yang taat, ketaatannya itu melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang tersebut telah jatuh dalam syirkut ta'ah. Contoh, misalkan zina itu haram. Allah haramkan zina. LGBT niku haram. Allah haramkan itu perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Tapi ketika ada orang yang menyuruh, ayo kamu lakukan itu zina, nanti kamu saya bayar 1 juta. Atau kalau kamu mau menzinai orang itu, nah nanti kamu akan dapat tuyul misalkan. Ada ilmu seperti itu. Ini berarti dia kemudian dia mau melakukannya, berarti dia mentaati yang di situ Allah Subhanahu wa taala haramkan tapi dia kerjakan. Itu berarti dia terjerumus dalam syirkut ta'ah, dalam syirik ketaatan. Allah haramkan zina tapi dia lakukan zina karena atas bentuk ketaatannya dia kepada dukun misalkan. Karena ada Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dukun yang sudah dukun hitam itu, jenis aliran ilmu sihir hitam itu, ada kadang disuruh menyetubuhi mahramnya hanya untuk mendapatkan kesaktian, atau menyetubuhi mayit agar mendapatkan tuyul dan sejenisnya. Ada ilmu-ilmu seperti itu. Ini ketika orang itu melakukan hal tersebut, berarti orang itu telah terjatuh dalam syirkut ta'ah. Dia lebih taat kepada dukunnya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina, mengharamkan menyetubuhi mahramnya, mengharamkan menyetubuhi mayat, tapi dia terjang hanya untuk taat kepada dukunnya. Ini berarti dia terjatuh dalam perbuatan syirkut ta'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan rahib-rahib, waruhban, dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Kata Rasulullah SAW, ketika ada pembesar suatu kaum, ketika ada tokoh agama, ya, yang di situ jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan, tapi dia dihalalkan kemudian diikuti, nah, maka dia atau kelompok tersebut telah menjadikan tokoh mereka sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti syirkut ta'ah. Allah melarang memberikan sesajen kepada Dewi Sri. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang memberikan sesajen kepada bangsa jin. Dewi Sri itu kan kita tahu, tidak pernah tahu siapa itu Dewi Sri, nasabnya dari siapa, nama lengkapnya siapa, dari garis keturunan apa, kita tidak tahu. Tapi berkembang di masyarakat, ketika ingin panennya lancar maka harus sedekah kepada Dewi Sri, karena Dewi Sri itu yang jaga padi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan memberikan sesembahan kepada jin. Dewi Sri itu kan sudah tidak nampak. Kalau dia manusia benar, dia sudah meninggal. Ngapain kita berikan sedekah kepada Dewi Sri? Orang miskin yang masih hidup banyak. Kalau ada orang yang menyatakan bahasanya bersedekah atau memberikan sesajen kepada Dewi Sri itu boleh, berarti orang tersebut telah dijadikan sebagai tandingan di sisi Allah wa ta'ala. Ini karena dulu ada sahabat yang protes kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tidak pernah mengibadahi pendeta-pendeta kami. Ini Adi bin Hatim itu dulu orang Nasrani. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah ketika ayat ini turun, mereka itu menjadikan Allah sebagai tandingan, pendeta-pendeta itu. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah,
kita tidak pernah itu mengibadahi mereka. Kita tidak pernah itu menjadikan mereka sebagai tandingan di sisi Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukankah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu, kemudian dihalalkan oleh pendeta kalian, kalian mengikutinya? Kalian lebih mengikuti pendapat rahib kalian, kalian lebih mengikuti pendapat pendeta kalian daripada mengikuti pendapatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Adi bin Hatim menjawab, iya ya Rasulullah, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan orang-orang Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan babi, tapi mereka makan babi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk khitan, itu dalam Injil ada perintah untuk khitan, dan itu termasuk 10 wasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka tidak khitan karena mengikuti pendeta-pendeta mereka, karena mengikuti pendeta-pendeta mereka sehingga mereka tidak khitan. Ini berarti mereka lebih taat kepada pendeta daripada taat kepada Allah. Ini berarti mereka menjadikan pendeta sebagai Tuhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kalau ada orang yang melakukan itu, berarti orang tersebut telah jatuh dalam sirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kemudian yang keempat yaitu sirkul mahabbah, yang terakhir, syirik dalam kecintaan. Syirik dalam kecintaan. Di sini dijelaskan oleh ulama bahasanya syirik dalam kecintaan itu adalah al-mahabbatu ma'allah kaman yuhibbu alihatahu min sonamin wa wathanin au qabrin fayaghdabu idam tahanat wa asyaddu min ghadabillah. Yang dimaksud dengan syirik mahabbah itu yaitu seperti orang yang dia itu memiliki kecintaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dia itu cinta kepada sesembahan mereka, cinta kepada sesembahan mereka, min sonamin, dari berhala-berhala, wawathanin, atau batu-batu yang dipahat, atau kubrin, atau kuburan. Dia cinta kepada pohon-pohon besar, batu-batu besar, sehingga dia mendatangi tempat itu, memberikan sesajen di situ, menyembelih di situ. Ketika dijelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak benar, dia merasa sewot, dia merasa marah. Nah, ini berarti dia cintanya kepada benda-benda itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal ada orang yang punya pusaka, punya keris, punya tombak, atau punya macam-macam lah, punya gelang atau punya akik misalkan. Pusaka-pusaka itu dia sayangi, dilus-lus, dimandikan kembang, kemudian dikasih dupa, kemudian ditaruh di tempat yang orang lain tidak boleh nyentuh. Itu berarti dia lebih cinta kepada hal itu daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mudah, ketika benda-benda itu kita ambil misalkan, dia langsung marah. Nah, berarti kecintaan dia terhadap sesuatu itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka sangat mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ibadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, tapi mereka juga sholatnya atau puasanya atau ibadah lainnya atau sembelihannya untuk benda-benda keramat tadi, untuk keris dimandikan, terus kemudian nyembelih pitik cemani, pitik cemani. Nah, itu biasanya
itu berarti orang tersebut telah kecintaan dia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk perbuatan syirik akbar yang ketika orang tersebut tidak taubat sebelum meninggal, selama-lamanya dia akan di dalam neraka. Hadani Allah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu